Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabipun. Yang terhormat Ibu Ika Wulandari, Ibu Frida Destini, dan Bapak Roy Kembar Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler SD, dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa semester 6 yang mengambil mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler SD. Kami dari kelompok 3 pengelolaan ekstrakurikuler yang beranggotakan saya Amri Rahmadani, Fahiratu Sania, dan Hida Laila Irsyadina akan mempresentasikan materi mengenai kepramukaan yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Namun sebelum itu, marilah kita awali kegiatan presentasi pada siang hari ini dengan mengucap doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Marilah kita awali kegiatan dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Untuk penjelasan yang pertama langsung akan dijelaskan oleh saudari Hida Laila Irsyadina. Kepadanya disilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Terdengar jelas. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan. Nah, nilai-nilai kepramukaan ini telah tertanam di dalam jiwa anggota pramuka. Nilai-nilai kepramukaan ini meliputi nasionalisme, keagamaan, dan budi pekerti yang bersumber pada Trisatya dan Dasa Dharma yang merupakan kode kehormatan gerakan pramuka. Selain itu, kecakapan dan keterampilan di dalam gerakan pramuka juga memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai kepramukaan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai gerakan pramuka. Gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan kaum muda untuk mengembangkan kepribadian melalui mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan juga fisik. Selain itu, pramuka itu memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Perlu diketahui bahwa untuk gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan juga memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara Republik Indonesia. Selain itu, anggota pramuka juga diharapkan juga akan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Dengan tujuan tersebutlah pramuka menjadi salah satu kegiatan yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk setiap anggota pramuka yang ingin mengembangkan bakat serta minatnya melalui kegiatan yang edukatif serta menambah rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Untuk gerakan pramuka, itu memiliki beberapa tingkatan berdasarkan jenjang umur dan pendidikan. Untuk anggota pramuka yang berusia 8-10 tahun itu dinamakan siaga. Untuk 10-15 tahun itu dinamakan penggalang. Dan untuk yang 16-20 tahun itu dinamakan penegak. Dan yang terakhir yaitu 21-25 tahun itu dinamakan pandega. Slide selanjutnya. Kemudian adalah fungsi dari kepramukaan. Gerakan pramuka ini memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai kegiatan menarik bagi anak dan pemuda. Dalam tanda kurung itu sebagai permainan atau game.
Setiap generasi itu tentunya membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan dan juga sehat dan terarah. Seperti yang kita lihat untuk kegiatan pramuka di sekolah itu diselipkan kegiatan-kegiatan permainan ataupun game yang tentunya kegiatan permainan itu diselipkan penanaman nilai sebagai pelajaran bagi anggota pramuka. Yang kedua itu adalah sebagai pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka ini merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan juga pengabdian. Melalui kegiatan pramuka, inilah orang dewasa dapat membangkitkan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Dan yang ketiga adalah alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka itu memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Artinya setiap kegiatan pramuka dalam bentuk pelatihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, baik masyarakat maupun organisasi. Jadi misalnya kita sebagai calon seorang guru akan menanamkan nilai nasionalisme dan juga pendidikan karakter. Dapat dilakukan melalui kegiatan pramuka. Itulah kenapa pramuka itu disebut sebagai alat bagi masyarakat atau organisasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fahira Tusania. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai Trisatya dan Dasadharma. Nilai kode kehormatan terdiri dari dua macam, yaitu Satya dan Dharma Pramuka, yang dikenal dengan Trisatya dan Dasadharma. Pada tingkat pramuka, penggalang, penegak, pendega, dan anggota dewasa, dan Dwisatya dan Dwidharma pada tingkat pramuka siaga. Trisatya adalah janji kehormatan seorang anggota pramuka dalam mengabdi pada gerakan pramuka dan kepada masyarakat dan bangsa, sedangkan Dasadharma merupakan perilaku atau akhlaknya seorang anggota pramuka. Kode kehormatan pramuka meliputi Trisatya dan Dasadharma pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Ketentuan moral pramuka, kode kehormatan bagi pramuka, penegak, pramuka, pandega, dan anggota dewasa yang meliputi Trisatya. Trisatya itu berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Kemudian Dasadharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Slide selanjutnya. Implementasi Trisatya dan Dasadharma Pramuka dalam kebinekaan. Nilai moral pramuka berasal dari Satya Pramuka, Dharma Pramuka, serta kemampuan dan kapasitas yang oleh individu pramuka. Dharma Pramuka merupakan kode etik yang harus diingat dan dihayati oleh setiap bagian pramuka agar memiliki karakter yang baik. Dasadharma Pramuka sebagai kode kehormatan pramuka merupakan sesuatu yang mendasari setiap mentalitas yang dilakukan oleh individu pramuka. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dailele Irsadina dan juga kepada saudari Fahira Tusania yang sudah menjelaskan mengenai materi Trisatya dan Dasadharma. Untuk itu, presentasi kami akhiri.
Tentunya kami yakin apa yang kami sampaikan pada materi Trisatya dan Dasar Dharma ini dapat teman-teman pahami, dan tentunya sesuai dengan ketentuan tadi, sesuai arahan, mohon tanggapan dan juga tambahannya mengenai materi. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.